ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Halo. Ya, suaranya jelas. Baik, terima kasih karena sudah mengkonfirmasi. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa sholawat serta salam mari junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami selaku
panitia dari Ashabul Jannah dapat mengadakan kembali kajian online dengan judul One Step Closer to Allah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Miraka dari SMK 9 Bandung. Sekarang saya masih menjadi seorang pelajar akan dilantunkan ayat suci Al-Quran oleh Kang Cepi. Untuk Kang Cepi, apa sudah siap? Siap, insya Allah siap. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kang Cepi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita bacakan bersama-sama ya. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Cepi yang telah mendengungkan ayat suci Al-Qurannya. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara utama, yakni penyampaian materi oleh pemateri. Nah, sebelumnya saya akan kenalkan secara singkatnya. Beliau bernama Muhammad Afif Solahuddin, tempat tanggal lahir Bogor 11 April tahun 1996, alamat Perumahan Cipadung Permai, Jalan Permai nomor 5, Blok B1, nomor 126, RT 1, RW 07, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Pendidikan beliau di SMA Islam Terpadu Insantama Bogor, S1 UIN
Sunan Gunung Jati Bandung, S2 Panca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Organisasi beliau saat ini pemimpin Pondok Asy-Syabab, Ketua Badan Eksekutif BKDLK Jawa Barat, Kompak, Komunitas Pemuda Penghafal Al-Quran. Pekerjaan beliau kali saat ini, guru sekolah, tim aktivis di rubin.id, editor Dimas Project Asy-Syabab Studio. Kepada Ustadz, dipersilakan waktu dan tempatnya. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas ya? Jelas Ustadz. Baiklah. Sebelumnya saya mohon izin untuk bisa menampilkan slide karena sebelumnya saya udah tanya ke panitia karena memang beberapa pemateri yang pernah menyampaikan di forum kajian Ashabul Jannah ini biasanya pakai slide nih. Jadi saya juga pengen ikut-ikutan deh. Gimana? Udah kelihatan? Sudah Ustadz. Sudah. Nah, alhamdulillah. Ya. Tadi lupa salam ya. Mungkin sambil salam saya ingin menyapa dan juga ingin tahu nih semangatnya dari jamaah Ashabul Jannah yang sudah bergabung. Semoga jawabnya salam mencerminkan semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sedang. Biasanya kalau misalnya udah muncul suara keluar, ada keberanian nanti kalau misalkan di sesi akhir ada sesi pertanyaan, ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Nah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa du'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas segala nikmatnya, nikmat sehat, ya, nikmat sempat, termasuk di antara nikmat yang paling kita rasakan dua nikmat utama yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Termasuk ada juga nikmat yang namanya nikmat ukhuwah. Ya. Ketika di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan asbahtum bi nikmatihi ikhwana, gitu. Jadi telah Allah turunkan nikmat ikhwana, saling bersaudara. Jadi saling bersaudara itu juga termasuk bagian dari nikmat. Semoga dengan hadirnya teman-teman ya yang ada di forum Zoom ini itu terdorong atas kesempatan nikmat bersaudara. Amin ya rabbal alamin ya. Karena semakin kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu. Nah, kalau misalkan kita mensyukuri nikmat bersaudara, insya Allah semakin kita bersyukur semakin banyak saudara. Semakin banyak saudara, makin banyak silaturahmi, makin banyak silaturahmi memperlancar rezeki. Amin ya rabbal alamin ya. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak ketika kita sudah berada di masa akhir zaman, yang sebenarnya pun sudah masuk ke dalam masa akhir zaman, kita istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, lalu juga ketika di akhirat kita bisa berharap agar ditolong dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ya, ini saya mengucapkan terima kasih dulu yang sudah menyediakan kesempatan untuk kita sharing beberapa hal terkait dengan tema yang sudah ditentukan, one step closer to Allah. Ini kalau artinya itu adalah
satu langkah mendekatnya kepada Allah, ya. Bukan menutup ya, tapi maksudnya adalah satu langkah mendekat pada Allah. Yang sebenarnya nanti akan dijelaskan bahwa kenapa sih ini juga menarik. Kenapa memang dengan istilah satu langkah saja kita sudah bisa mendekat pada Allah. Berarti sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu dekat kan. Karena satu langkah saja mampu dekat gitu. Seandainya Allah itu jauh, pasti nggak cukup itu kita bisa melancarkan, kemudian menggerakkan diri kita itu dekat dengan Allah hanya dengan satu langkah ya. Jadi makanya memang alhamdulillahnya di sini kita sebagai seorang muslim punya ajaran yang sempurna, punya Tuhan yang maha kuasa. Insya Allah kemudahan itu bisa membawa diri kita menuju kemuliaan manusia sebagaimana hakikat manusia diciptakan ya. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin waktu kita terbatas, oleh karena itu pertama saya ingin tekankan karena memang tidak akan lama ya kita kajian, mungkin sekitar 1 jam saja gitu. Jadi makanya tolong nanti pertama harus diperhatikan, ini yang biasanya sering saya ingatkan di kajian-kajian online yang umumnya sih di atas 2 jam ya. Tapi setidaknya memang harus diperhatikan gitu. Jangan sampai telat. Tadi alhamdulillah sudah datang semuanya tepat waktu. Itu menunjukkan bahwa komitmennya terjaga. Jangan kabur kecuali dengan alasan memang sinyalnya sedang gangguan ya. Kemudian aktif menyimak karena khawatirnya yang namanya kajian online kan sering ditinggal tuh. Sayang banget kalau misalkan beberapa materi terlewat. Nah, sambil menyimak, jangan lupa untuk dicatat. Karena memang mencatat materi itu, mencatat ilmu adalah bagian dari mengikatnya. Ilmu itu mudah lepas. Kalau misalnya tidak diikat, pasti akan lupa. Ini namanya sifat dasar manusia. Pasti lupa. Jadi makanya kalau bahkan yang udah dicatat pun bisa lupa gitu. Apalagi nggak dicatat, pasti lebih lupa, ya kan? Nah, makanya itu yang terpenting terakhir adalah berani bertanya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan untuk ditanyakan segera daripada disimpan, dipendam, itu justru malah jadi penasaran itu ke depannya. Nah, di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Ini penting untuk kita resapi. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita itu kalau misalkan mengikuti kajian online ya, kajiannya online. Terkadang kita tanya-tanya gitu, kalau kajian online ada pahala majelis ilmunya nggak sih? Apa majelis ilmunya majelis ilmu online? Tapi memang perlu diresapi bahwa ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satunya memang ada beberapa kesempatan pahala yang tidak didapatkan kalau misalnya kita kajian online. Ya, misalkan pahala untuk mempersiapkan diri supaya benar-benar siap dalam menuntut ilmu. Kan kalau misalkan kajian di masjid kita tuh ganti baju, ya kan? Kalau kajian di masjid kita dandan gitu, nggak mungkin lah. Apa kayak sekarang nih, punten ya. Saya rasa mungkin sekarang ada yang sambil tiduran, kan nggak dimunculin ini gambarnya, ini videonya, gitu. Ada yang ya apa, kadang baru sambil makan gitu ya, dan sebagainya gitu. Ada yang kadang suka sambil di kendaraan gitu. Ya, nah itu salah satu kekurangan ya, yakni berkurangnya pahala untuk persiapan itu. Sekalipun sebenarnya itu bisa saja kita usahakan dengan serius. Di sebelum kajian kita kemudian membersihkan diri, kemudian mengkondisikan tempat ya supaya benar-benar selayaknya kita berada di majelis kajian di masjid-masjid gitu. Tapi setidaknya ini yang kemudian memudahkan ya, memudahkan kita untuk menuju majelis ilmu tanpa perlu langkah, kita udah langsung bisa berkumpul. Itu salah satu kemudahan dari majelis online ini. Nah, oleh karena itu memang manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena memang kemudahan itu juga bisa meraup banyak pahala. Ada yang kadang suka ikut majelis kajian 2 kali, padahal di satu waktu yang bersamaan. Ada itu ya.
Karena itu salah satu triknya, trik rakus pahala. Nggak apa-apa, masalah pahala rakus itu nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh itu pelit pahala rakus dosa. Nah, teman-teman sekalian yang diridhai oleh Allah, coba tolong perhatikan ya, karena memang tema yang akan kita kaji di sini terkait dengan one step closer to Allah. Jadi langkah untuk dekat dengan Allah. Pertama harus kita ketahui dulu gitu, dekat dengan Allah ini bentuknya bagaimana gitu ya. Kemudian alasannya seperti apa supaya kita tahu gitu. Kita tuh udah termasuk hamba yang dekat dengan Allah nggak sih? Kita itu kalau misalkan merasa jauh dengan Allah, apa sih sebabnya? Nah, sebenarnya hal itu mudah untuk diidentifikasi gitu, karena memang teman-teman sebenarnya sudah bisa lihat gitu siapa orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Nih saya sodorkan beberapa gambar ya, beberapa gambar bisa kelihatan. Ini kelompok anak muda yang paling dekat dengan Allah. Ini tanda tanya, jawab bisa dilihat ya, identifikasi. Kelompok pertama nih, anak-anak SMA yang suka ngerokok. Kira-kira ini dekat sama Allah nggak ini? Jauh ya? Nggak ya kayaknya ya. Oh kelihatan juga dari apa sikapnya. Masa iya sih? Udah sama perempuan ya, ngerokok lagi gitu perempuan. Nah ini yang contoh yang tidak patut ditiru. Atau kelompok yang kedua nih biasanya yang suka main aplikasi joget-jogetan biasanya, khususnya di Ahwat ya, jangan sampai. Apakah yang kelompok jenis kedua ini itu termasuk ke dalam kelompok yang dekat dengan Allah? Kayaknya enggak ya, karena dosanya itu benar-benar nggak perlu dihitung lagi, udah kelihatan ya. Nggak mungkin gitu kalau misalkan seorang muslimah yang dia menjaga menjaga ifahnya ya, menjaga kemuliaannya ya, dengan mudahnya kemudian mengumbar cantikannya, kemudian bergoyang-goyang di depan kamera yang kemudian disaksikan banyak orang, itu kan artinya bukan perilaku yang baik ya. Jangankan khusus muslimah gitu, perempuan biasa saja walaupun tanpa kerudung pun juga itu bukan perilaku yang baik, apalagi dicontoh oleh para muslimah gitu. Jangan sampai. Atau kelompok yang ketiga, misalkan nih kelompok anak-anak yang suka tawuran ya. Ini sebenarnya gambar habis lulus sekolah ya, tapi kadang nggak beda jauh gitu. Kalau misalkan udah lulus sekolah ya udah dianggap bebas. Ini yang bahaya ya, padahal sebenarnya sama aja. Bahkan orang kadang suka tidak menyadari bahwa semakin tambah tua itu bukan semakin bebas tapi semakin terkekang. Kadang begitu ya. Coba kalau kalian pernah SMP bilang, pernah kepikiran gini nggak? Aduh kayaknya kalau SMA enak ya gitu ya. Lebih bebas, nggak diatur sama orang tua. Giliran udah SMA terus bilangnya, aduh kayaknya kuliah enak ya gitu ya, kalau nggak belajar nggak perlu pakai seragam, jamnya itu kadang bebas, bisa izin dan sebagainya. Giliran udah kuliah berat gitu, anggapnya bilang aduh kalau misalkan kerja tuh enak ya gitu. Kalau misalkan kerja kan dapat duit, kita kuliah nggak dapat duit gitu kan. Kita udah masuk masa kerja, anggapnya aduh kalau kerja kayaknya masa pensiun enak ya gitu kan. Nganggap aja terus gitu, nggak pernah bersyukur atas kondisinya. Gila udah masa pensiun menyesal bahwa Allah kalau gitu mah dari dulu nggak pernah gitu menyesali masa-masanya. Jadi apapun kondisinya harusnya diresapi saja. Itu. Atau kelompok yang keempat, ada anak yang kemudian ya ini kerjaannya tawuran ini. Ini sebenarnya tawuran antar desa, tapi anak STM turun. Ya. Jadi kerjaan
kayaknya udah skill ini kayaknya udah skill terpadu. Anak-anak SMK di Indonesia ini punya skill dalam tawuran. Nah, nggak mungkin kayaknya ya, karena ingat bahwa kita itu prinsip seorang muslim itu menjalin persaudaraan. Kalau misalkan tawuran itu bukan contoh persaudaraan, ya justru malah memecah belah. Atau kelompok yang kelima, ini kelompok para pemuda yang ikut kajian. Nah, ini tentu pasti kelompok yang paling dekat dengan Allah, ya kan? Nah, ini adalah harapan kita semua. Nah, kira-kira nih ada lagi kelompok yang masa akhirnya paling dekat sama Allah siapa? Nih contohnya nih. Ada, ini bukan pemuda sebenarnya, ini udah tua, tapi kerjaannya dugem di tempat-tempat tempat-tempat ini, ya, tempat-tempat maksiat. Ada miras di sana, ya, yang kemarin itu sempat dilegalkan sama presiden. Pernah dengar beritanya yang baru-baru ini? Ada presiden, baru, ya? Baru dengar saya. Ya, yang presiden mengeluarkan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang izin investasi perusahaan minuman keras, ya. Ya. Kok malah dilegalkan, ya? Kasihan banget ya, Indonesia kapan mau sadarnya kalau gitu. Yang kasihan para ulamanya udah serasa nggak dipercaya lagi gitu. Padahal wakil presiden kita ulama, ya. Nggak tahu ini kenapa kok bisa lolos ini tiba-tiba gitu. Nah, kita nggak mau kan jadi generasi yang kemudian suka hura-hura yang sifatnya siat, zinahan dan sebagainya. Nggak mungkin ini kelompok yang dekat sama Allah. Atau yang kedua, nih tahu ini siapa? Nah, saya juga nggak tahu ini siapa namanya. Yang jelas ini dia itu tahanan KPK, tahanan Jaksa Agung, tahanan koruptor, ya. Tahanan korupsi, dia itu seorang koruptor. Yang tahu dia korupsi apa? Ada yang tahu nggak? Yang bisa jawab ini berarti update banget informasinya nih. Dia itu korupsi mega korupsi Asabri. Tahu korupsi Asabri? Korupsi Asabri itu korupsi yang paling besar di Indonesia sepanjang sejarah. Ya. Kenapa paling besar? Nilainya itu sampai 23,7 triliun. Mantap itu. Korupsi terbesar di Indonesia ini Asabri yang kasusnya kemana-mana, menyangkut banyak orang. Kita nggak tahu masa mudanya mungkin rajin gitu ya. Kemudian rajin ngaji bisa aja gitu, kemudian rajin sholat ikut kajian, tapi tiba-tiba kemudian mengakhiri masa tuanya dengan ya kelakuan yang tidak patut dicontoh gitu, malah korupsi gitu kan, malah ngedugem. Artinya apa? Kadang kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa merancang masa depan dari sekarang. Nah, kalau misalkan kita masih muda, artinya kita itu masih berada di masa lalu bagi kaum dewasa yang ada saat ini, gitu. Jadi dari sekarang bisa kita memperbaiki masa lalu kita di masa depan, karena memang kelak masa depan itu akan ditentukan bagaimana sikap kita pada hari ini. Jadi ya walaupun rajin kajian bisa aja mungkin kita, tapi salah satu kunci utama ya, nah ini dia. Kenapa? Coba misalkan lihat kelompok yang ketiga siapa? Ini Syekh Ali Jaber, ya. Kenal ya dengan beliau almarhum kemarin wafat, menjadi berita heboh ya. Salah satu jasa beliau ya bisa membangkitkan semangat para penghafal Al-Qur'an. Dari beliau juga ceramah-ceramahnya mencerdaskan kita umat Islam di Indonesia. Kiprah beliau untuk Indonesia juga jangan dipertanyakan lagi. Beliau bahkan siap meninggal walaupun memang harapan beliau meninggal di kota yang mulia, Madinah tempat asalnya beliau, tapi tetap beliau karena saking cintanya di Indonesia bahkan sampai rela wafat di Indonesia karena saking cintanya. Nah,
Jasa beliau sudah tak bertanyakan lagi. Beliau wafat dalam keadaan yang banyak dikenang seluruh orang di Indonesia, yang juga dikenal, yang juga didoakan banyak orang. Kita berharap ya, jadi kelompok yang mana? Yang pertama dugem, yang kedua suka korupsi, atau yang ketiga yang yang dibicarakan orang terkait dengan amal kebaikannya? Tentu yang ketiga kan, ya. Artinya apa? Mudah kita sebenarnya untuk membagi-bagi dan mengklasifikasikan mana sih sebenarnya kelompok-kelompok yang dekat dengan Allah dan tidak dekat dengan Allah, gitu ya. Mudahnya memang seperti itu. Tapi salah satu kuncinya, kenapa saya sodorkan dua hal antara kelompok yang muda dengan kelompok yang tua, ada hal yang memang harus kita jaga. Apa itu? Istiqomah. Ingat ya, istiqomah. Istiqomah itu konsisten lah bahasa Indonesianya. Istiqomah dengan keislaman. Kenapa? Jangan sampai masa muda kita yang kita sudah dekat dengan Allah, tapi tidak mengakhiri masa tua kita justru malah jauh dari Allah. Kuncinya dengan istiqomah, kita bisa menjaga masa muda kita yang dekat dengan Allah, dibawa sampai tua, insya Allah masih dekat dengan Allah. Itu yang kita harapkan, ya. Nah, ya itu satu hal yang memang harus kita ketahui, bahwa kita itu hidup di dunia nggak kerasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ini ya, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat, karena suasananya itu hebat banget, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja. Ingat, hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Kadang kita nggak kerasa gitu kalau misalkan hidup di dunia itu. Bukannya kita merasa seperti itu juga kadang. Pernah nggak teman-teman suka dapat kabar ada tetangga yang wafat misalkan, atau kerabat yang wafat, kemudian nggak sengaja terucap di lidah kita, bilang gini, wah udah meninggal aja, perasaan baru kemarin ngobrol, perasaan baru kemarin diantar, perasaan baru kemarin deh dikasih makanan gitu. Nggak kerasa kan? Itu gitu, kata-kata yang terucap pasti seperti itu, perasaan baru kemarin gitu. Teman-teman ngerasain nggak kalau misalnya kita itu sekarang udah mau mendekati Ramadan, udah kurang dari 2 bulan lagi gitu ya, 2 bulan lebih dikit lah ya. Bahkan ya sekitar itu. Coba bayangkan, pernah nggak kerasa perasaan baru kemarin Ramadan gitu ya, kok nggak kerasa ya, cepet aja gitu. Nah itu dia masalahnya, kita itu memang hidup di dunia saking sebentarnya. Allah jelaskan di surat An-Nazi'at ayat 46 ini, seakan-akan tuh hanya sebentar saja tinggal di dunia gitu. Makanya jadi pendekatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita dekat dengan Allah itu kesadaran yang terpenting, karena memang dengan kesadaran membuka pemikiran kita, membuka akal kita untuk selalu melakukan hal yang tidak jauh dari Allah gitu. Kalau misalnya kesadaran sudah terbentuk, pola pikir terbentuk, sikap kita juga nanti akan terwujud dalam bentuk suatu amal yang memang amalnya itu bernilai ibadah kepada Allah gitu. Ingat ya, kita kan melakukan suatu amalan pasti sesuai dengan akal pikiran kita. Kalau akal pikiran kita tersadarkan bahwa kita itu harus dekat dengan Allah, pekerjaan kita pun akan menyesuaikan, aktivitas kita pun akan menyesuaikan. Jadi makanya ya, pendekatan kesadaran ini penting. Pertama, sadari bahwa hidup ini terasa sebentar. Saking sebentarnya, pertama nih saya ingin jelaskan ada yang namanya garis waktu. Ini gambaran saja ya, sedikit gambaran. Garis waktu ini ibaratkan ini ada satu garis yang panjang sekali, sangat panjang, saking panjangnya sampai tak tahu awal dan akhirnya. Apa itu? Waktu. Waktu itu sesuatu yang tak ada manusia yang tahu kapan awal dan kapan akhirnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Karena kenapa? Hanya Allah yang menciptakan waktu. Saking berharganya waktu sampai Allah bersumpah demi waktu. Wal asr, demi masa.
Artinya masa ini suatu hal yang tidak boleh diremehkan. Saya gambarkan waktu ini suatu garis yang panjang sekali. Kalau misalkan boleh ini diteruskan panjangnya, garisnya mungkin nggak akan pernah bisa kita temukan ujungnya. Nah, saya bagi dua, antara ada garis waktu sebelum manusia ada dan garis waktu setelah manusia mati. Bayangkan jika memang di pertengahan ya ada dua titik, yang titik pertama itu mencerminkan, menggambarkan terkait dengan kehidupan awal pertama kali kita diciptakan dan dihembuskan nyawa. Kemudian titik yang kedua adalah titik kematian, ya. Pertama kali kita dicabut nyawanya. Kemudian masuk kepada kehidupan yang kedua, ya kan? Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un, ya. Kemudian dia dikembalikan, ya kan? Dia itu udah hidup, kemudian mati, dihidupkan kembali, gitu. Kemudian dia kembali, tempat kembali dia, tempat awal dia. Coba bayangkan, dua titik ini adalah dua titik yang sangat berdekatan. Kalau misalkan dibandingkan dengan garis lurus yang ada sebelumnya dan setelahnya, apalagi garisnya tak terhingga, ya, tak terhingga nih, itu sangat jauh banget sekali perbedaannya kan? Karena sangat jauh sekali, kita itu sampai ya begini gambaran kehidupan masa hidup kita itu sebentar saja ini, ya, sebentar saja. Nah, masalahnya adalah ketika dari titik kita dihembuskan nyawa, kemudian sampai titik awal itu nggak berdampak pada manusia, pada kita, tapi setelah ketika kita mati, kemudian seterusnya, nah, ini berdampak kepada manusia. Ini masalah itu di sini, ada kata tak terhingga. Dampaknya ini tak terhingga, artinya apa? Ada satu waktu di mana kita itu akan menemui masa yang abadi. Masa yang abadi itu. Jadi artinya di sini nih, dua titik seling antara dua titik merah ini itu masa hidup kita, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam fase kehidupan yang sangat jauh, berkali-kali lipat dari panjang di antara dua titik ini, gitu. Jadi kita itu jangan sampai terlena dengan jarak yang pendek ini, padahal kita akan melalui masa yang panjang sekali dan sangat panjang. Saking panjangnya saya gambarkan seperti ini. Ini ada 3 fase kehidupan dulu, ya. Kenapa kita harus memahami 3 fase kehidupan? Ini penting supaya kita itu tidak salah dalam melangkah. Kita itu ada masa sebelum kita dihidupkan, ada masa hidup di dunia, ada masa kemudian setelah kematian. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kalau misalkan dari setiap masa ini akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan, kalau sebelum dihidupkan kita ini berasal dari mana? Ketika hidup di dunia ini, kita ini hidup untuk apa? Kemudian setelah kehidupan, kematian itu, kita ini habis hidup di dunia mau kemana nanti? Nah, menjawab pertanyaan ini, pertama saya akan jawab dulu dari yang ketiga, mau kemana kita setelah hidup dunia? Kadang kita nggak bisa merasa lama itu hidup dunia itu, karena memang ada masa yang lebih abadi nanti di akhirat. Allah berfirman, surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'arujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril itu naik menghadap pada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ini satu ayat yang kemudian menggambarkan bagaimana perbandingan masa akhirat dan juga masa dunia. Ya. Jadi ternyata kalau misalkan malaikat Jibril itu naik, kalau misalkan naik ke sana ke atas itu sehari, tapi kalau misalkan dalam hitungan waktu akhirat itu 50.000 tahun. Artinya di sana akan lebih lama. Saking lamanya mungkin saya akan buat perbandingan gitu. Kalau misalkan satu hari di dunia, berdasarkan ayat ini ya, berdasarkan ayat ini satu hari di dunia itu sama dengan 50.000 tahun di akhirat, berarti 1 jam di dunia itu di akhirat berarti selama 2084 tahun. Kalau misalkan 1 jam segitu, 1 menitnya berarti sama dengan 34,7 tahun di akhirat. Atau 35 tahun lah ya mudahnya. Jadi 35 tahun di akhirat itu serasa seperti 1 menit saja di dunia.
1 menit saja, ini kajian kita udah berapa menit terlewati. Di akhirat mereka sudah mengalami masa yang sangat panjang sekali, puluhan tahun. Nah, usia manusia, kalau misalkan kita konversikan, usia manusia itu rata-rata berdasarkan hadis Rasul itu, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Dan memang itu faktanya terjadi kan. Biasanya kalau udah 60 itu udah benar-benar ini, udah masa pensiun lah ya. Udah benar-benar mikirin ibadah banget gitu kan. Seandainya memang kemungkinan umur kita itu 70 tahun, kita ambil yang paling tinggi saja 70 tahun. Berarti ya, konversikan tadi kalau misalkan 1 menit dunia itu 35 tahun di akhirat, berarti 70 tahun di akhirat itu serasa seperti kita itu tinggal di dunia hanya 2 menit. Atau 2 menit 1 detik lah lebih. Karena tadi kan 34 tahun. 35 tahun kali 2. 70 tahun ya, merasa hidup 70 tahun di akhirat itu serasa seperti 2 menit saja hidup dunia. Itu konversi yang sangat singkat sekali. Ya, sangat singkat sekali. Nanti kalau kita akan menyesal di akhirat itu. Di akhirat ketika di masa kita akan diberikan pertanggungjawaban, 70 tahun kita ditampilkan, ternyata serasa cepat di dunia hanya 2 menit saja. Kita udah lewat berapa menit nih? Berarti serasa udah puluhan tahun di akhirat. Ya. Nah, hakikatnya ternyata manusia itu merasa hidup. Ingat ya, merasa hidup dunia itu hanya 2 menit saja. Jika berpatokan pada waktu akhirat. Artinya apa? Pertama, hisab kita di akhirat itu akan sangat lama. Ya. Hisab kita di akhirat akan sangat lama, tidak selama masa hidup kita di dunia. Itu padahal kita hidup di dunia itu udah lama, kerasa lama banget loh, ya enggak? Kerasa lama itu. Padahal mah sebentar. Di akhirat itu bisa lebih lama lagi dibandingkan masa hidup kita di dunia. Kadang kita mikir kapan kita bisa tua, kapan bisa, yang belum nikah kapan bisa mau nikah, yang sudah nikah kapan bisa punya anak, yang sudah punya anak kapan bisa punya cucu, gitu kan, dan sebagainya, kapan pensiun. Serasa nunggu-nunggu padahal nggak kerasa, gitu ya. Nunggunya di dunia itu nggak selama nunggunya di akhirat. Itu arti yang pertama. Yang kedua, artinya berarti hidup kita di dunia ini terasa sangat sebentar. Gitu. Kalau tadi hisab kita di akhirat akan terasa sangat lama, hidup di dunia kita itu akan terasa sangat sebentar jika dibandingkan dengan waktu yang akan kita habiskan di akhirat. Ya. Nah, kita balik lagi tadi. Kalau misalkan garis waktu tadi ada 2 titik antara kehidupan dan kematian, tak terhingga waktunya, ujungnya tak terdeteksi, ya yang sebelumnya ada berdampak dan tidak berdampak. Nah, lihat ini kursornya, berarti di sini masa kita itu masih panjang, gitu ya. Nah, seandainya ini 2 menit, di sini 2 menit lagi, 2 menit lagi, 2 menit lagi, sampai kerasa seperti 70 tahun, masa waktu kita di akhirat akan sangat panjang. Nah, belum lagi nanti kita akan melewati masa padang mahsyar, yang dimana di sana ya ada sebuah hadis dikatakan, bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di suatu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah di dalam wadahnya selama 50.000 tahun dan dia tidak menaruh kepedulian terhadap kalian. Bayangkan, digambarkan ya dalam sebuah hadis, kalau misalnya kita nanti sudah dibangkitkan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar itu di mana? Wallahu alam tempatnya. Yang jelas nanti akan dibangkitkan selama 50.000 tahun akan berada di padang mahsyar. Bayangkan 50.000 tahun gitu. Dan tidak ada lagi yang mati gitu. Karena memang udah masa di sana gitu. Bahkan digambarkan di padang mahsyar itu orang-orang akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Ibunda Aisyah pernah bertanya pada Rasul, berarti satu sama lain saling melihat dong. Rasul menjawab, jangankan saling melihat, mereka itu saling meratapi nasib dari amal-amal yang masing-masing. Jangankan untuk memikirkan menikmati pemandangan orang yang tidak menggunakan pakaian, mereka itu justru menyesal gitu. Menyesal seumur hidup. Kenapa? Karena masa hidupnya tidak diisi dengan waktu-waktu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini penting. Itu dekat dengan Allah itu dengan maksimalkan setiap detiknya. Bukan setiap harinya, bukan setiap jamnya, kalau bisa setiap detik. Ya. Nah, artinya apa? Itu 50.000 tahun ya.
Coba kalau misalnya kita konversikan, kita di dunia nih, misalkan 70 tahun. Yang tadi saya udah bilang terasa sebentar saja. Belum nanti di alam kubur. Ya, ini 7.000 tahun hanya gambaran saja. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Kemungkinan lebih. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu kapan akan muncul hari kebangkitan. Ya kan? Hari kebangkitan. Nanti manusia yang ketika sudah dalam kuburnya, wah ini kalau diceritakan bagaimana kondisi alam kubur, khawatirnya ini apa, merinding. Karena benar-benar nggak ada yang coba kalian coba gitu. Banyak orang yang kemudian kenapa kalau misalkan disodorkan harta, ya kalian langsung otaknya jalan, ya. Kenapa? Karena masalah dunia itu serasa jadi orientasi kita. Sok nih, saya kasih HP mau dimanfaatin pakai apa? Langsung jalan, oh pakai bisnis, oh pakai apa? Ketika suatu saat nih orang saya sodorkan kain kafan, orang itu nggak bisa ngapa-ngapain, diem 1000 bahasa. Padahal itu adalah kain yang akan kelak kita pakai selama-lamanya setelah kita mati. Dan kita nggak tahu, ya, bagaimana kondisi kita kalau udah dalam kubur selama ribuan tahun mungkin, selama nanti hari dibangkitkan. Dalam Al-Quran dikatakan proses selain memang ayat yang lain menceritakan proses bagaimana mayat kita itu kemudian mendapatkan siksa di dalam kubur, itu juga nanti akan disisakan tulang tulang ekor, ya, yang dikatakan tulang ekor yang kelak nanti itu jadi penanda akan dibangkitkan kembali nanti ketika hari kebangkitan itu seluruh manusia kemudian dibangkitkan. Walau alam kapan dibangkitkannya. Bayangkan berarti orang-orang yang pada zaman dahulu, zaman umatnya Rasulullah saja sampai sekarang itu masih merasakan bagaimana masa di dalam kubur. Apalagi umat-umatnya Nabi terdahulu, dari Nabi Adam bahkan, ya, masih merasakan itu bagaimana kondisi di dalam kubur. Coba bayangkan, kita nggak tahu berapa tahun, bisa lebih nanti. Ini baru di alam kubur, belum nanti di yaumil mahsyar, di padang mahsyar tadi 50.000 tahun. Bayangkan nih berapa puluh tahun yang kelak akan kita lewati sampai ke nanti alam akhirat, di mana nanti semua manusia itu yang sudah dipilih untuk tempat keabadiannya itu antara di neraka ataukah di surga. Dan ini akan berlaku selama-lamanya, ya. Artinya sepanjang waktu tersebut akan dilalui tergantung masa hidup kita, ya. Kemudian tergantung masa hidup kita di dunia. Kita itu isi dengan apa? Lalu juga kita ini hidup di dunia ini hanya sekali, ya. Hanya sekali, sebentar, dan tidak dapat diulang. Beda ya, kayak misalkan pernah ikut ujian nasional, ujian SBMPTN misalkan ketika masuk kuliah. Nah, kalau gagal masih bisa diulang kan, ya, masih bisa diulang. Nah, kalau misalkan kita udah gagal di alam akhirat itu nggak bisa diulang, gitu. Ini kemudian harus kita pikirkan. Hasilnya kalau sukses, insya Allah kan bahagia. Tapi kalau gagal, itu benar-benar nggak cuma menyesal, akan menyesal, menderita, bahkan tersiksa selama-lamanya. Beda gitu, kayak misalkan di dunia kita sekalinya gagal, bisnis gagal, bisa dicoba lagi, ya. Ngelamar akhwat gagal, ya bisa cari yang lain. Tapi kalau misalkan sudah dihisab di akhirat, gagal, nggak bisa minta ke Allah untuk dihidupkan kembali di dunia, nggak bisa. Orang itu udah benar-benar, jangankan ini jangankan hidup di dunia, pengen mati aja nggak bisa. Di akhirat pengen mati aja nggak bisa, gitu. Kelak nanti orang-orang kafir itu seperti itu, ya. Orang-orang ahlul kitab yang kemudian mereka yang paling menyesal, ya, khalidina fiha, mereka itu akan kekal di dalam neraka.
Orang-orang musyrik juga sama. Kelak mereka akan ditempatkan di dalam neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka tuh akan kekal di sana. Kalau muslim bagaimana? Muslim juga sebenarnya sama, menyesal. Sebagaimana di surat Al-Asr ya, bahwa semua orang itu dalam keadaan merugi. Ya. Innal insana lafi husrin. Tapi ada ilah kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Intinya mah itu. Seorang muslim juga sama akan menyesal. Jadi kalau di akhirat ya paling 3 golongan aja. Golongan yang paling menyesal, golongan yang penyesalannya berat, golongan yang penyesalannya ringan. Nggak ada yang golongan yang tidak menyesal, nggak ada. Semua orang pasti menyesal. Kenapa? Karena semua orang itu dalam keadaan merugi. Itu kalau misalkan udah masuk neraka, udah. Kalau muslim, ya insya Allah. Kalau timbangan amalnya baik, bisa selamat. Timbangan amal baiknya berat, ya bisa selamat. Tapi kalau buruknya berat, Masya Allah. Ini admin tolong ingatkan, khawatirnya lupa ya waktunya. Khawatirnya lewat. Nah, ini baru rahasia setelah kehidupan. Tadi kita baru yang Ustaz, sinyalnya sedikit terganggu mungkin. Oh, saya. Masih jelas nggak sekarang? Cek. Jelas ya? Enggak. Jelas Pak Ustadz. Jelas ya. Ustaz. Nah, bismillah nih, soalnya pakai wifi. Nah, tadi 3 hal ya. Kita udah bahas ke yang ketiga. Sekarang untuk apa kita hidup dunia? Kalau misalnya kita masih belum puas ya, dekat dengan Allah dengan pertanyaan yang ketiga, mau mana kita setelah hidup dunia, tadi prosesnya panjang. Sekarang kita hidup dunia mau apa? Kita harus dalam hidup, tujuan hidup kita dunia itu untuk apa? Di Zariyat 56, Allah jelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak lain menciptakan diri manusia itu kecuali untuk beribadah padaku. Tapi di situ katakan liya'budun, untuk mengabdi. Ya, mengabdi itu berarti benar-benar menghamba, bukan hanya beribadah loh ya. Kalau beribadah karena kita definisinya konteksnya hanya ibadah mahdoh saja, mungkin hanya bilang bahwa oh tugas kita itu sholat, tugas kita itu zakat, tugas kita itu ini. Kalau cuma itu doang, ya itu cuma melakukan sebagian dari yang diperintahkan. Padahal Allah memerintahkan banyak hal terkait dengan bagaimana diturunkannya Islam sebagai agama yang sempurna kepada manusia. Ya, jadi lebih dari itu, menghamba kita. Apalagi menghamba kepada Allah, harusnya kita bangga ya. Saya tanya presiden, pembantu, jabatan pembantu itu rendah. Siapa bilang rendah? Kalau pembantu presiden, ya, coba orang pasti bangga kan, jadi pembantu presiden. Itu baru pembantu presiden. Makanya kita juga harus bangga bisa menjadi pembantu Allah, pelayannya Allah, mengabdi kepada Allah, harusnya lebih bangga. Gitu. Nah, ya, sadari bahwa hidup dunia ini cuma sebentar. Yakin sisa umur kita itu bisa menyelamatkan kita di akhirat. Bukankah tadi kita udah pernah bahas kan bahwa hidup ini terasa cepat. Berarti bukankah sisa waktu kita yang kita manfaatkan itu hanya sangat sedikit? Bayangkan saja nih, misalkan yang ada wajah seorang anak. Kemudian lama-lama berubah, yang dengan wajah itu kemudian semakin lama semakin menua. Ya. Terasa cepat kan? Yang menua juga makin lama makin menua. Coba bayangkan, nanti di akhirat kita akan menilai kehidupan kita itu secepat ini. Gitu, secepat ini. Ya, saya sangat sedikit. Dan kita itu nggak bisa berharap kepada sisa umur kita yang ada. Ibaratkan begini, kita itu lahir, kemudian sampai mati misalkan 60 tahun nih maksimal. Apa yakin benar kita itu bisa maksimalin sisa umur kita dengan ibadah? Nggak bisa loh, nggak bisa 60 tahun kita maksimalin dengan ibadah untuk menjamin kita selamat di akhirat.
Kenapa? Karena bisa saja waktu kita itu kan nggak fullnya bisa dipakai untuk ibadah. Ada sisa umur kita waktu masa kanak-kanak tuh nggak dihitung, ya kan? Nggak dihitung gitu. Walaupun kita berbuat pahala atau dosa yang nggak masuk, nggak dicatat gitu. Anggap aja 15 tahun masa kanak-kanak kita. Berarti sisa umur kita yang bisa kita manfaatkan itu berapa? Kalau dikurangi 15 berarti 45 tahun. Apakah 45 tahun itu bisa dimanfaatkan juga untuk maksimal ibadah? Ternyata nggak juga, karena harus dikurangi dari masa tidur kita. Ya kan? Ada yang tidur kemudian sambil berdakwah, sambil ngaji, tidur. Nggak ada kan? Kita butuh istirahat. Jadi masa tidur kita ya hitung-hitungan, kalau misalkan sehari itu 8 jam. Ya. Atau misalkan sepertiga dari kehidupan kita, ya kira-kira hitungannya ya 15 tahun. Ya. Dari 24 jam, 8 jam kita dipakai tidur, 8, 16, 24, sepertiganya kan, 15 tahun sisa umur kita buang hanya dengan tidur. Gitu. Jadi yang dipakai maksimalnya itu berarti sisanya ya dikurangi 15 tambah 15 dikurangi 30. Yang baru-baru benar waktu-waktu yang benar-benar bisa kita pertaruhkan untuk ibadah hanya 30 tahun. Makanya jangan sampai jadi orang yang kebanyakan. Apa itu orang yang kebanyakan? Ya, sebagaimana di surat Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Ingat, jangan sampai terlalu banyak mengikuti bagaimana tren-tren orang yang sebenarnya itu menyesatkan, gitu ya. Nah, baik lagi tadi di pertanyaan 3 udah terjawab nih. Yang kedua udah jawab bahwa untuk kita hidup dunia itu apa, untuk ibadah, dan dari mana kita berasal. Ini juga sama harus kita ketahui. Dan ini kira-kira sesi tanya jawab jam berapa nih, host? Mungkin bisa untuk jam 21.00 dimulai untuk pertanyaan. Oke, baik. Masih ada waktu ya. Khawatirnya nggak cukup nih. Ntar ingatkan lagi. Ya, nah, baik. Ada orang yang kalau misalnya udah jelasin, ya, udah dijelasin mau kemana kita setelah di dunia, mau ke akhirat yang waktunya itu akan lama, tapi masih belum puas, dijelaskan bahwa kita itu di dunia untuk apa? Untuk ibadah. Masih belum puas juga, kemudian jawab dari mana kita berasal. Karena kita harus menemukan bahwa kita ini orang seperti orang seperti orang dikirim. Pernah nggak kalian kemudian diminta sama orang tua suruh ke sana, ke Jakarta atau ke Bandung, dari Bandung ya, ke Jogja gitu kan. Sampai sana di Jogja, kemudian kalian bingung mau ngapain. Gitu kan? Kok ngapain ya mama aku ngirim aku ke Jogja. Kalau udah bingung ngapain, bingung tujuannya juga mau kemana. Gitu. Makanya jadi manusia itu juga jangan sampai seperti itu. Yang lebih bingung lagi kalau misalkan anehnya lagi dia tuh bingung siapa yang nyuruh. Ada orang tahu ya gitu ke Jogja mau belajar gitu ya. Berarti kalau belajar ya ngapain aja selama di Jogja itu berarti banyak kunjungi perpus gitu ya, banyak cari teman. Yang bikin bingung, ini siapa yang nyuruh saya harus belajar gitu. Karena memang kalau kita nggak tahu siapa yang kemudian mengawali dan menciptakan kita itu jadi tambah bingung. Nah, makanya terkait dengan dari mana kita berasal ini kita menemukan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menciptakan kita. Tapi dari mana? Ingat, ini sedikit saja. Mungkin kita mengulang beberapa penjelasan terkait dengan pelajaran ilmiah ya. Misalkan masalah jantung. Kita ini kalau misalkan kita ingin tahu dari mana kita berasal, sebenarnya mudah saja. Kita mendalami bagaimana diri kita diciptakan, ya. Karena pencipta itu pasti akan menciptakan suatu barang yang memang sesuai kadarnya.
untuk fungsinya, ya kan? Seorang teknisi printer misalkan, ya dia buat alat yang bisa mencetak gitu, nggak perlu ada printer yang bisa memproduksi kopi segala. Kenapa ya? Beda lah gitu kan. Jadi fungsinya di sana. Masuk juga sama. Kita manusia ini manusia yang yang Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan dengan bagian-bagian yang sempurna, ya. Nah, kesempurnaan ini yang kemudian menjadikan kita itu sadar bahwa kita itu sebenarnya ciptaan Tuhan, nggak mungkin ciptaan makhluk, ya. Nah, bayangkan saja misalkan di jantung ini ternyata alat pompa yang paling kencang. Tidak ada mesin terkuat di dunia kecuali jantung kita. Coba, jantung itu mengedarkan darah 96 sampai 100.000 km per jam. 100.000 km. Ditempuh dalam waktu 23 detik. Kalau di total, saya pernah baca, itu ternyata jantung itu bisa mengalirkan sekitar 17.000 liter per hari. Dan itu tidak ada satupun mesin yang sanggup bisa mengalirkan air atau darah atau apapun itu yang sejenis seperti itu. Nggak ada. Dan jantung ini bekerja terus kan, nggak pernah istirahat gitu. Masya Allah, ini salah satu keajaibannya, ya, bahwa dari jantung ini kemudian kita bisa belajar bahwa nggak mungkin ini yang menciptakan manusia, pasti ada zat yang maha kuasa yang telah menciptakan jantung ini, ya. Ini mesin terkuatnya ini. Kemudian apa ini? Ini pembuluh darah. Pembuluh darah itu panjangnya sekitar 2,5 kali keliling bumi. Pembuluh darah ini di dalamnya itu kenapa panjang? Karena memang ada banyak sekali pembuluh darah yang mengalir di tubuh kita. Kita nggak bisa ngerasa, tapi padahal ternyata di sini tuh banyak sekali pembuluh darah, baik itu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Semuanya ada pembuluh darah yang kalau misalkan diuraikan, ya, menjadi satu uraian itu ternyata panjang sekali. Saking panjangnya kalau dihitung dengan diameter bumi bisa mengelilingi 2,5 kali keliling bumi. Berarti banyak sekali pembuluh darah yang kemudian berada di dalam tubuh kita. Dan itu nggak mungkin hanya sekedar manusia yang menciptakan. Robot pun nggak ada yang kayak gitu. Kabelnya sepanjang itu nggak ada kan. Tapi bayangin coba, ini di pembuluh darah nggak cuma panjang doang, tapi juga ada banyak bagian-bagian yang kemudian bisa menyerap oksigen, kemudian mengalirkan mengalirkan darah, ya, keping-kepingan darah dan sebagainya. Nih, ini keajaiban yang kadang manusia sendiri takjub. Gak heran kalau banyak ilmuwan juga yang kemudian mereka masuk Islam hanya karena mempelajari bagaimana indahnya ciptaan Tuhan, yakni manusia. Itu baru jantung. Dan pembuluh darah. Ada juga yang namanya otak. Otak tahu ya? Nih, otak yang ada di dalam ini. Otak ini terdiri dari 10 triliun sel dan membentuk 120 triliun jaringan. Di dalam otak ini banyak sekali keajaiban-keajaibannya. Kemudian dalam sel-sel saraf, ya, terdapat dalam otak itu menerima triliunan isyarat atau maklumat yang ia dapat menyimpan dan menganalisa kemudian membuat putusan atas apa yang ia terima. Operasi otak ini berfungsi selama 24 jam sehari tanpa berhenti. Bahkan ketika kita tidur pun otak kita masih bekerja. Sama kayak jantung juga. Coba. Nggak ada alat yang bisa sekuat jantung, ya. Nggak ada juga performa yang bisa secerdas otak manusia. Ini otak manusia itu cerdas. Jumlah sel dalam otak itu 100 miliar, 10 kali yang dimiliki seekor simpanse. Ya, itu selnya itu, Masya Allah. Gak kebayang kan? Gitu. Dan satu ciptaan Allah yang bagian ini kadang kita nggak pernah menyadari. Seandainya saja satu bagian di antara tubuh kita itu kemudian Allah cabut. Rasanya kita nggak terima, tapi bukannya itu haknya dia untuk mencabut ciptaannya. Nah itu dia masalahnya, kita tuh kadang nggak mau bersyukur, ya.
nggak mau bersyukur udah dikasih ini, tapi mintanya lebih. Dikasih otak, mintanya pengen cerdas. Padahal nggak semua kecerdasan itu bisa diukur dengan materi. Dikasih jantung, ya, tapi tetap kadang suka menyesal. Aduh, kenapa sih beda sama orang lain yang kadang kalau lari suka kuat. Ya, saya kok lemah banget jantungnya, ada yang suka jantungan. Masih untung dikasih jantung. Coba kalau dicabut, nggak mau kan? Ada juga paru-paru, sama. Ini bagian tubuh yang juga sama berfungsi secara otomatis dan terus hidup, ya, sama 24 jam tanpa berhenti. Kecuali mati, ya, udah nggak berjalan, termasuk darah juga, termasuk jantung juga. Kemudian alat penerima sinyal di kawasan batang otak akan terus-menerus bekerja mengendalikan kadar CO2 dalam darah. Dan setiap tarikan nafas yang kita lakukan merupakan suatu keajaiban. Nah, ingat itu. Itu baru satu hal yang dia itu berasal dari dalam tubuh diri kita. Kita itu mendalami diri kita sendiri, sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan tidak oleh makhluk lagi. Kenapa? Karena sifat dasar yang namanya makhluk itu terbatas. Ya, kita tuh nggak terbatas, ya kan? Iya, kita tuh terbatas. Salah satu contohnya terbatasnya apa? Nyawa. Coba, nggak ada yang bisa menghentikan kalau sudah datangnya ajal. Ya, secerdas-cerdasnya manusia, nggak ada tuh yang bisa memundurkan ajalnya walau barang 1 detik pun. Sekaya-kayanya manusia, nggak ada tuh yang bisa beli nyawa cadangan. Ya kan? Batasnya manusia itu ketika sudah datangnya ajal. Gitu. Itu yang namanya ciri-ciri dari makhluk. Makhluk itu ya ciptaan. Berarti kalau begitu yang menciptakan sesuatu yang sempurna pasti adalah zat yang lebih sempurna lagi. Nggak mungkin yang lebih rendah gitu. Makanya kita menemukan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dari ini. Kemudian belum kita kalau mempelajari bagaimana alam semesta. Ini baru kita mempelajari manusia saja kita takjub. Alam semesta ini, ya, bumi saja misalkan di Indonesia saja. Indonesia itu luasnya 3.200 km atau 1/8 keliling bumi. Keliling bumi itu 40.000 km. Diameter bumi sekitar 12.000 km. Sementara diameter matahari itu 103 kali diameter bumi. Padahal di alam semesta nggak cuma bumi dan matahari, ada banyak kan? Nah, coba kalau kita dalam ini aja, siapa sih yang menciptakan? Kayaknya nggak mungkin deh manusia. Ya kan? Ada ya tahu ya, Cina kemarin sempat buat matahari buatan. Dasar Cina ya, segalanya ditiru gitu, sampai matahari juga mau dibuat ininya apa, KW. Aduh. Tapi dengar itu udah nggak jadi karena memang ada masalah. Ya pastilah, namanya juga buatan manusia. Ya. Nah, jarak bumi ke bulan itu sekitar 380.000 km. Jarak bumi matahari itu lebih jauh lagi, berjuta-juta kilometer. Nah, kecepatan cahaya, jarak bumi ke Pluto itu 5,5 jam cahaya. Coba kalau misalkan konversikan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, itu kecepatan cahaya. Itu dari teori. Dari teori. Kecepatan cahaya itu ibarat kita itu nyalain lampu, langsung segala ruangan yang tadinya gelap langsung terang, gitu. Nah, itu kecepatan cahaya tuh, ya, cepat banget. Bayangkan, tapi jarak bumi ke Pluto itu jaraknya 5,5 jam cahaya. Dikalikan itu, kali 1 jam aja berapa itu? Kan itu 1 detik tuh, 300.000 km per detik. Ini per 1 jam aja berapa itu kan? Jutaan. Per 5,5 jam, miliaran. Diameter galaksi Bima Sakti itu baru ke jarak bumi. Ya, ke Pluto. Itu baru 1 galaksi. 1 galaksi Bima Sakti itu 100.000 tahun. Bukan jam lagi, tahun cahaya.
Konversikan itu dari detik ke menit kali 60, dari menit ke jam kali 60 lagi, dari jam ke hari kali 24, dari hari ke tahun kali 365 kali 100.000 tahun. Itu diameter galaksi Bima Sakti. Wah, kebayang. Jarak benda terjauh yang bisa terekam itu sampai saat ini tuh miliaran tahun cahaya. Jarak benda terjauh itu. Nanti saya jelaskan, ada alatnya memang yang pernah dibuat NASA itu. Manusia itu hanya salah satu makhluk dari miliaran makhluk lainnya di bumi. Jadi jangan anggap bahwa kita itu ya satu-satunya makhluk saja. Meskipun memang di antara ciptaannya ya manusia ini yang bagian dari makhluk yang sempurna Allah ciptakan dibandingkan makhluk yang lainnya. Tapi setidaknya apakah benar hanya kita saja? Enggak kan? Itulah makanya kuasaan Allah. Tapi terkadang begitu banyak manusia yang mengabaikannya. Ya, sedikit saja. Misalkan ini. Kemarin saya habis dari Gunung Pepandayan. Ya, habis olahraga lah, naik-naik. Kelihatan ini kan gantengnya. Oh enggak ya, kayaknya kena masker. Ketutup. Ini belakang saya hutan mati. Ketika dengar namanya langsung sadar bahwa hutan aja bisa mati, apalagi kita. Ya, hutan mati di Gunung Papandayan. Gitu. Segalanya selama ini buat sombong. Kita tuh lupa bahwa ya ini buat apa sih? Coba kau buktikan. Kita itu kadang kelihatan itu kalau dari berapa meter sih? Atau berapa ratus meter. Coba kalau misalnya lebih jauh lagi. Ada kelihatan kita? Nggak ada kan? Mana coba kita di dalam? Saya ujung tuh. Nggak kelihatan itu. Kita tuh kecil sebenarnya dari miliar dari total berapa miliar manusia di bumi ini. Coba terbang lagi lebih jauh lagi, ada kelihatan kita, lebih nggak kelihatan lagi. Ya kan, kita tuh kecil banget, ya kan, lebih nggak kelihatan lagi gitu, nggak kelihatan. Mau baru segini loh, belum coba terbang lebih tinggi lagi. Oh ya Allah, ini ada kelihatan. Jangan ke Indonesia aja ya. Cuma kelihatan segini gitu, kalau dijariin ya paling cuma satu panjang jari kita, jari tunjuk kita. Itu. Ini bumi kita ini bulat, buat yang percaya bumi itu bulat ya. Kalau datar kayaknya nanti kita beda forum. Ini coba, di mana tempat kita berpijak sekarang? Gak kelihatan kan? Kita tuh kecil banget, kecil. Gitu. Nah ini, itu baru bumi, belum ini gimana di dalam tata surya? Ya, planet-planet kita ada di mana? Ya, kita gak kelihatan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tasabbihulahu samawati sab'a wal ard wa min fihinna wa inna min syai'in" yang artinya biar cepat ya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka, sungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, kemudian tahukah kita apa yang sedang kita cari? Saksikan cahaya-cahaya kecil ini. Ini ada miliaran galaksi, ya. Ingat, ada terdata itu sekitar ada 2 miliar galaksi di alam semesta. Kita itu salah satunya bagian dari galaksi Bima Sakti. Itu nggak nyampe. Yang galaksi Bima Sakti mungkin yang kecil ini nih, yang putih ini. Yang putih yang paling terang ini. Padahal di sini ada miliaran galaksi. Gitu. Bumi di mana? Jangan tanya lagi. Udah nggak kelihatan kita itu. Inilah kemudian kita merenungi firman Allah. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha tsumma stawa 'alal arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amri fasil ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Artinya Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Nah, loh, ya, jadi kita kadang nggak bisa mengira ini kok bisa tegak ya alam semesta ini, gitu ya? Kok bisa beraturan, nggak bertabrakan? Nah, itulah ucapkanlah, makanya kita ucapkan Allah Maha Besar, ya, karena memang ya, ini yang terakhir mungkin, apakah kamu masih belum percaya akan Tuhanmu? Kita masih belum percaya bahwa semua itu pasti ada yang Maha mengatur, ada yang menata
Itulah dia, Allah Maha Besar ya, dan Maha yang lainnya. Jangan sampai kita berjalan dan merasa sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, kata Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Apa kamu bisa berkata inna aku? Nggak ada. Kita itu siapa sih? Makanya kita itu butuh Allah. Ya. Kita itu di mana sih wajahnya? Udah nggak kelihatan lagi. Udah, makanya nanti kalau kita minta pertanggungjawaban, ya kita nggak butuh apa-apa, cuma butuh Allah, ridhonya, ampunannya, gitu. Itu jabatan, ya kedudukan, harta, keluarga sebagai cuma pengantar saja supaya kita bisa aman aja hidup dunia. Sisanya kita mengharap ridha Allah. Ya. Teruskan ucapan-ucapan ampunan pada Allah, memohon, kemudian memujinya supaya kita termasuk hamba yang bersyukur. Jadi ingat ya, ini yang terakhir, kita itu udah bisa menjawab dari mana? Dari Allah. Untuk apa kita di dunia? Untuk beribadah. Maka mau kemana kita di dunia? Nanti di akhirat. Intinya kesimpulannya, ya, apa langkah yang bisa kita tempuh untuk dekat dengan Allah? Pertama, kita mengenal Allah dan ciptaannya lebih dalam. Ya, insya Allah dengan mengenal Allah, kita akan lebih dekat. Sebagaimana kita mengenal teman kita, makin kita kenal teman kita, makin dekat dengan mereka. Kenapa kita dekat dengan keluarga? Karena kita kenal banget dengan keluarga kita, sahabat kita, gitu kan? Ya, makin kenal, ya makin dekat. Kemudian yang kedua, gimana caranya dekat dengan Allah? Bangun visi kita, visi hidup dunia itu untuk akhirat. Jangan visi hidup dunia untuk di dunia. Karena ya nggak ada artinya. Yang ketiga, manfaatkan sisa umur kita dengan memperbanyak ibadah. Ya, karena tadi kita itu sisa umurnya cuma sedikit. Dan yang keempat, mencari lingkungan yang bisa menjaga istiqomah dalam berislam. Karena tadi mungkin saat ini kita mengisi masa muda kita dengan dekat dengan Allah, tapi bisa saja nggak ada yang menjamin masa tua kita itu bisa dekat dengan Allah. Satu-satunya bisa menjamin keistiqomahan kita dari sekarang. Mungkin sekian dari saya. Wal afu minkum, mohon maaf kalau misalnya sekiranya ada salah dan lupa. Semoga nanti masukan ya yang atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan itu bisa menjadikan perkembangan ilmu lagi buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya serahkan lagi ke Kang Zulfahmi ya, moderator. Enggak kan? Alhamdulillah Ustadz cukup ini buat ya, cukup bagus sekali isi materi tersebut. Oke. Untuk mempersingkat waktu, bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur chat atau raise hand. Nanti akan dipilih oleh saya, mungkin satu akhwat atau satu ikhwan, karena di chat sudah ada yang bertanya, yaitu dari Maulana Irsan. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Maulana Irsan. Maaf sebelumnya izin bertanya, jika seorang hamba banyak melakukan perbuatan dosa, maksiat, lalu di kemudian hari kita bertobat, apakah tetap dapat azab nanti di akhirat? Dan apakah dosa kita diperlihatkan kepada seluruh umat manusia di akhirat nanti? Terima kasih. Bentar ya, tadi sempat terlewat nih, saya bacakan ulang. Jika seorang hamba banyak melakukan perbuatan dosa, maksiat, lalu di kemudian hari kita bertobat, apakah tetap dapat azab nanti di akhirat? Dan apakah dosa-dosa kita diperlihatkan pada seluruh umat manusia di akhirat nanti? Iya, itu maksudnya. Pertama gini, bahwa
setiap amal kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal fuada dan juga mungkin hati ya. Fuad itu kecenderungan. Hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pasti akan dipertanyakan gitu, ditanyakan. Untuk apa ditanyakan? Karena memang apa yang telah kita perbuat pasti akan pasti akan terdapat konsekuensinya. Ya. Bagaimana di surat Al-Zalzalah, ya kan? Sebesar zarrah pun kebaikan pasti akan menerima balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gitu. Jadi apakah nanti akan kena azab dosa yang tidak diampuni, yang belum diampuni, pasti akan mendapatkan siksaan Allah. Makanya dari sekarang bertobat gitu, supaya dosa-dosa yang ada itu diampuni. Jangan sampai kita justru malah menutup sisa umur kita dengan membawa dosa. Ya. Gitu. Jadi makanya dari sekarang mohon ampun pada Allah supaya dosa kita diampuni, karena sekecil apapun dosa ya tadi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu. Sekecil apapun pasti akan dimintai pertanggungjawabannya dan juga akan diberikan balasan yang setimpalnya. Kalau insya Allah kalau misalnya sudah bertaubat, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha menerima taubat kita, maha pengampun dosa, insya Allah dosa-dosa kita yang diampuni itu tidak akan menimbulkan konsekuensi siksaan nanti di akhirat. Tapi apakah akan diperlihatkan? Iya, ya kayak tadi gitu. Segala hal semuanya kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pasti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kita berdoa saja semoga kita itu menjadi golongan di antara dua yang aman. Apa itu ya? Ashabul yamin, ashabul shimal. Ada sebenarnya yang ketiga, ashabul asro. Ashabul yamin itu yang golongan kanan, ashabul shimal itu yang kiri. Kita mau yang mana? Yang kanan, ya kan? Yang tengah nggak ada. Jadi makanya jadi orang itu jangan suka netral-netralan lah. Pilih Islam udah gitu. Tok. Kenapa? Karena di akhirat itu cuma ada surga dan neraka. Nggak ada golongan ketiga itu. Kalau masa mau ditanya sama malaikat, mau surga neraka, aku netral aja. Nah, iya itu. Nggak mungkin. Itu ya. Jadi itu. Ya semoga saja terjawab. Kalau misalnya ada yang kurang, bisa ditanyakan kembali. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk Kang Maulana Irsan, apakah sudah cukup dipahami atau ada yang ingin dipertanyakan lagi? Boleh untuk menggunakan mic-nya atau menggunakan fitur chat. Sudah cukup jelas. Terima kasih Ustadz. Nah, silakan untuk satu pertanyaan lagi bagi Ahwat. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur chat atau dengan raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin perkenalkan, nama saya Nuraini Najmiyah. Izin bertanya, ada seseorang yang berkata kepada saya, tidak apa-apa, ada dosa, yang penting ada keimanan.
nanti paling masuk neraka dulu, layaknya dicuci, layaknya seperti baju yang dicuci, tapi akhirnya juga masuk surga. Mengapa ada pemikiran seperti itu ya, atau dari mana pemikiran seperti itu muncul? Karena bukan hanya satu orang yang bilang ke saya gitu. Terima kasih. Ya, makasih nih. Ini pertanyaan bagus. Ya, katanya kalau misalkan nanti di akhirat, insya Allah setiap muslim itu pasti masuk surga. Memang, ya. Kan tadi di Al-Bayyinah dijelaskan seperti itu, surat Al-Bayyinah. Ya, orang-orang yang beriman itu tempatnya surga, orang-orang kafir tempatnya di neraka. Ya, hanya saja memang tadi banyak orang yang kemudian memahami bahwa kita itu udah punya kunci surga, pasti masuk surga, tapi ngerasa bahwa berdosa aja nggak apa-apa, nanti akan dicuci, biasanya ya, dicuci. Nah, ya itu balik lagi, sanggup nggak gitu ngerasa kayak gitu. Jangankan untuk disiksa di akhirat gitu, siksa kubur aja banyak orang yang nggak sanggup kok. Ya itu, kalau misalkan ini siksa kubur saja sanggup, baru merasakan bagaimana pedihnya siksa di akhirat. Itu sebenarnya pemikiran yang terlalu liberal gitu ya, terlalu liberal, yang juga kemudian membebaskan kita untuk berpikir dan menyamakan kedudukan. Sebenarnya kan berbeda gitu kondisi kita dengan kondisi nanti. Kita ini serasa sombong dengan diri kita sendiri. Oh, kita itu merasa wah pasti bisa menghadapi siksaan, masa-masa pembersihan di akhirat. Padahal seberapa kuatnya sih kita gitu. Ya kan? Nah, itu dia kesombongan itu. Kesombongan yang kemudian melahirkan jalan pikir yang terlalu bebas gitu. Makanya nggak heran yang baru-baru ini kan banyak kemudian yang viral itu yang bilang katanya percuma berhijab kalau misalkan kelakuannya justru kayak gitu kan. Nah, ini kan kesalahan berpikir lagi gitu. Kemudian menjadikan orang, oh kalau gitu mah aku yang berhijab, kalau gitu lepas aja gitu. Lebih baik hatinya yang bersih daripada luar kelihatan bersih, hatinya kotor. Ya nggak gitu juga. Harusnya pilihannya hatinya bersih, luarnya juga bersih. Gitu. Ya. Nah, insya Allah kita juga sana. Ingat tadi bahwa landasannya setiap orang itu pasti merugi. Artinya setiap orang itu pasti berdosa, setiap orang itu pasti punya dosa yang sulit untuk keluar dari siksaan nanti. Kita itu nggak akan pernah tahan dengan siksaan itu, maka ditanamkan iman kita yang kuat, ya, kemudian Islam kita yang benar. Insya Allah makin banyak memperdalam ilmu Islam, makin yakin kita dengan dunia akhirat. Saya yakin orang yang kemudian sombong merasa bahwa nanti gampang di akhirat dicuci dulu dosa-dosa kita, itu pasti belum banyak memahami dan mendalami Islam. Sebab semakin mendalam kita tentang Islam, semakin kita butuh dengan Islam. Ya, kalau begitu persepsinya nanti keluarnya orang-orang menganggap bahwa kalau gitu ya udah dunia ini tempat mencari dosa. Ya, jangan sampai gitu. Dunia ini kan sebenarnya tempat kita sedang mencari pahala, bekal, ibarat perantauan. Orang perantauan itu kalau udah sampai tempat merantaunya, itu udah jangan mikir yang lain, cuma cari bekal aja. Karena memang kita nggak tahu ketika nanti sudah melanjutkan perantauan, apakah bekal yang kita bawa itu cukup atau tidak. Ya. Walaupun seorang muslim dijamin masuk surga, masalahnya dicucinya kan berapa lamanya itu. Ya, seorang kafir menyesal, sangat menyesal. Tadi ingat di ayat itu ada 3, ya. Orang yang dia sangat besar penyesalannya, orang-orang kafir dan musyrik. Kafir itu kan dia orang ahli kitab, ya. Dan musyrik berarti yang non Yahudi dan Nasrani. Kedua orang yang dia besar penyesalannya, bukan paling menyesal, tapi orang yang besar penyesalannya. Ya, ini orang-orang Muslim yang dia punya
ya amal buruknya lebih berat dibandingkan amal baiknya. Yang ketiga, orang yang paling ringan penyesalannya. Orang yang dia amal baiknya lebih berat. Ibarat inilah, oke, kita ketika dihisap nanti masuk surga gara-gara kita infak nih 2.000. Tapi orang menyesal juga loh, gitu. Kenapa dengan 2.000 kita dibangun satu rumah? Orang bisa menyesal. Kalau gitu mah dunia kita sumbang 50.000 bisa dapat berapa rumah, ya kan? Namanya juga orang merantau cari bekal. Kalau misalkan udah dihabiskan, pasti akan ada rasa penyesalan. Namanya juga sifat dasar manusia itu menyesal. Jadi di akhirat nggak ada yang nggak menyesal. Nah makanya orang-orang yang bilang kayak gitu hati-hati. Kalau nanti di akhirat pasti akan menyesal. Itu ya, semoga terjawab. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Mangga. Saya serahkan lagi ke Kang Zulfahmi. Alhamdulillah, Ustadz, kepada Teh Nuraini Najmiah, apakah sudah cukup jelas dari pernyataan yang Ustadz berikan? Alhamdulillah sudah cukup jelas, Pak. Alhamdulillah. Mungkin saya dari moderator sendiri ada pertanyaan gitu untuk kedepannya agar bisa lebih mengetahui lebih dalam gitu apa itu tentang Islam, terus ingin lebih tahu lagi dari mana asal kita, kemana kita akan berada, terus untuk apa kita hidup. Itu Ustadz ada ini enggak kayak tahu tempat ngajinya di mana, terus atau ada referensi gitu untuk pemuda zaman sekarang gitu. Ya, yang terpenting adalah lingkungan. Ya, ini sebenarnya kan sahabat Ashabul Jannah juga bisa ya untuk mewadahi itu. Supaya yang lain terikat dan istiqomah dengan kajian Islamnya. Kalau saya memang selain memang di kalangan ini, walaupun guru sekolah memang membina mahasiswa juga. Ya, di Rubin itu, kalau misalnya teman-teman tahu itu rumah binaan, salah satu startup yang kita bangun untuk membina mahasiswa-mahasiswi yang kita kasih beasiswa dengan pembinaan kajian Islam, salah satu kajian pembinaannya. Saya membina, ya membangun pembinaan gitu, sekitar hampir 21 rumah di Bandung ini ya tersebar. Intinya bangun jaringan ya, jaringan orang-orang yang semangat dalam mengkaji ilmu dan kemudian semangat dalam berdakwah. Salah satunya kalau misalkan sudah tergabung dari Ashabul Jannah ini ya lebih baik dikembangkan dulu saja gitu. Insya Allah pengembangan itu akan bisa menjadi daya tarik orang nanti untuk bisa membangun bersama dakwah ini gitu. Saya apresiasi ini. Semoga saja ya ke depannya Ashabul Jannah itu bisa lebih berkembang lagi ya, lebih banyak lagi, dan itu sudah pasti. Jangan masalah jumlah lah ya, karena memang Nabi saja dulu berdakwah dari jumlah sahabat yang sangat sedikit. Ya, ini apa-apa masih segini jadi sebenarnya udah banyak gitu. Tapi insya Allah ke depannya saya yakin semakin istiqomah akan semakin bertambah. Itu kunci kesuksesan dalam Islam. Yang penting dijaga istiqomahnya ya. Nah, siapa ngaji dimanapun ya nggak apa-apa, mau dapat ilmu dari ustadz-ustadz online juga, asalkan memang kita bisa memegang teguh manhajnya ya, bukan cuma sekedar menjadi seorang pengambil mazhab talfik ya, tapi benar-benar orang yang memahami tentang tarjih. Nah itu ya intinya memperdalam ilmu Islam semakin mudah dengan kemajuan teknologi, tapi untuk menjalin ukhuwah itu nggak cuma sekedar mengandalkan teknologi, butuh orang yang real. Nah, salah satunya dengan wadahnya ini Ashabul Jannah ini mungkin bisa mengembangkan itu. Itu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz
atas jawabannya. Saya merasa cukup puas. Mungkin sudah cukup ya untuk kajian malam ini. Terima kasih untuk para hadirin audien yang sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi dengan cukup puas ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya untuk follow akun sosial media kita di _ajah untuk Instagram dan ajah di YouTube aja. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya juga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.